Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nagila Anwar, NIM 190411100097 dari kelas penambangan data B, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengklasifikasikan bunga iris menggunakan KNN. Nah, untuk datasetnya itu saya mengambil dari Kaggle. Jadi ini datasetnya, yaitu dataset bunga iris. Ini secuplik datanya. Kemudian sebelumnya kita harus mengenali gimana sih data iris ini. Nah, maksud dari data iris ini, dia ini sebuah spesies bunga. Jadi dia itu dataset yang berisi ukuran kelopak bunga iris. Jadi ini misalkan dia ada 3 macam iris. Di sini ada iris setosa, ada iris versicolor, dan ada iris virginica. Nah, kalau misalkan iris setosa itu panjang kelopak petalnya itu berapa, panjang sepalnya itu berapa, kemudian pun iris versicolor dan iris virginica. Nah, tujuan dataset iris ini dia itu membuat model yang dapat melakukan klasifikasi spesies bunga berdasarkan ukuran kelopak bunganya. Jadi itu tadi, misalkan kalau iris setosa sekian sentimeter dengan sepalnya sekian sentimeter. Nah, kalau sekian sentimeter ke sekian sentimeter itu termasuk iris apa? Iris virginica kah, atau versicolor kah, atau setosa kah, gitu. Nah, kemudian untuk metode KNN itu sendiri, jadi metode KNN ini adalah metode klasifikasi dengan cara membandingkan beberapa banyak data yang bertetangga dengan data baru. Jadi misalkan di sini ya, untuk itu perlu digarisbawahi, nilai K ini adalah menunjukkan banyaknya tetangga yang akan diprediksi. Jadi misalkan di sini dimintain K1. Ini dia nggak tahu ini. Misalkan di situ ada 2 klasifikasi, ada bintang dengan ada segitiga. Nah, yang ditanda tanyain ini, dia nanti masuk ke bintang kah atau masuk ke segitiga kah. Nah, kalau misalkan diminta untuk tetangganya cuma 1, terlihat dari sini dia paling dekat dengan si bintang. Jadi nanti dia akan bernilai bintang. Nah, kalau kita meminta 3 tetangga terdekat, misal K-nya sama dengan 3, kita hubungkan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Oke, ternyata dia itu banyak menunjukkan ke bintang merah. Berarti dia akan termasuk di bintang merah. Dia akan bernilai menjadi bintang merah. Kalau misalkan hanya dua tetangga terdekat, misalkan ini dengan ini saja, maka itu tidak dapat diputuskan. Kita mengambil nilai sampel tetangga lagi gitu. Jadi yang paling banyak tetangga yang mendominasi itulah yang akan menjadi hasil dari klasifikasi KNN itu, seperti itu. Nah, kan ini tadi kan melihat yang terdekat kan. Nah, gimana caranya kalau kita menentukan itu tadi terdekat apa enggak? Itu menggunakan rumus Euclidean distance atau jarak Euclidean. Nah, jarak Euclidean ini adalah jarak antara 2 titik pada ruang Euclidean. Jadi misalkan tanda tanya ini dengan segitiga di kanannya ini jaraknya berapa. Kalau misalkan ini dengan ini lebih dekat ini, oh berarti dia akan nilai jaraknya itu akan lebih dekat dengan ini. Oke, yang diambil sampel tetangganya ini. Kemudian kalau misalkan kita ambil 3 tetangga yang terdekat, misalkan antara ini dengan ini, oh ternyata dekat ini, berarti kita pakai yang ini. Antara ini dengan ini, oh yang dekat ini, berarti kita pakai sampel yang ini, seperti itu. Nah, untuk rumusnya itu bisa dilihat di ini PowerPoint saya. Kemudian untuk skenario nanti kita akan masuk ke orange-nya itu ada apa saja. Yang pertama tentunya load data. Load data ini kita meread data, kemudian yang kedua datanya akan di-split antara data test dengan data train.
Jadi nanti dibedakan, misalkan data testingnya itu 20% ya, nanti kita coba ambil 20%, itu nanti akan menghasilkan prediksi yang bagus atau tidak. Nah, setelah di split data, kita harus menormalisasi. Tujuannya apa? Supaya nanti jarak Euclidean yang dihasilkan itu kecil, jadi tidak akan menghasilkan klasifikasi yang prediksinya itu jelek gitu. Jadi tujuannya menormalisasi ini supaya jarak yang dihasilkan itu lebih sedikit. Nah, untuk tahap selanjutnya memasukkan model KNN, untuk tahap kelima menggunakan prediksi, dan yang keenam untuk melihat hasilnya itu apakah hasil prediksinya ini benar. Misalkan nanti prediksinya 80%, kemudian lewat confusion matrix ini nanti bisa dilihat, oh data ini loh yang kurang tepat, oh data ini yang benar gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke orange-nya langsung. Baiklah, hal yang pertama kita harus membuka aplikasi orange-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik new. Nah, kemudian ada lembar kosong nih. Ada lembar kosong. Hal yang pertama kita lakukan adalah tadi kan load data ya. Load data, kita klik file. Nah, maka akan muncul ini, kemudian kita double klik. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba. Jadi di sini ada dataset saya. Nah, dataset ini sebentar saya akan menunjukkan sebentar. Ini dataset yang saya gunakan dari Kaggle yang tadi sumbernya sudah saya cantumkan. Nah, di sini jangan lupa mana yang sebagai fitur dan mana yang sebagai target. Di sini saya sudah memberi keterangan bahwasanya spesies ini menjadi target. Kemudian apply dan close. Oke, langkah selanjutnya kita membagi data ya dengan cara ini. Sebentar. Kita cari data sampler. Nah, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu. Kita cek. Oke, sudah terhubungnya ini. Kemudian kita double klik. Nah, tadi kan saya bilang saya mau nyoba 20% gitu ya. Jadi kita di sini atur sampai 20% untuk data sampel atau data tesnya. Jadi ini nanti yang berguna memastikan bahwasanya model ini udah bener apa enggak. Itu pakai data sampel. Nah, kemudian apabila data sampelnya sudah diambil 20%, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke model KNN-nya. Nah, ini di model KNN-nya kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke model KNN, kita harus ada pre-process. Nah, pre-process tadi itu maksudnya adalah melakukan normalisasi. Jadi, yang tadi tujuannya untuk menormalisasi itu supaya dia ini, supaya kan KNN itu nilainya boolean. Jadi, harus didistribusikan terlebih dahulu. Nah, dengan menstandarisasi nilai-nilai dari dataset ini agar menghasilkan klasifikasi itu yang baik. Jadi biar jarak Euclidean-nya itu sesuai gitulah intinya. Gampangannya tuh kayak gitu. Lalu kita hubungkan ke KNN ini. Nah, kita klik 2 kali atau double klik. Kita pilih yang normalize feature. Berhubung saya ini sudah mengklik normalize feature dan kita memilih di sini yang standar tuh P sama dengan 0 dan C kuadrat sama dengan 1. Oke, kita close. Hal selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memprediksi. Jadi kita akan memprediksi. Di sini masuk ke evaluate. Kemudian ada tanda kayak bohlam lampu meramal gitu ya. Jadi ini memprediksi, kita hubungkan saja. Nah, kemudian ini juga dihubungkan, data sampelnya ini juga dihubungkan. Kemudian double klik garis antara data sampel dengan prediction. Nah, ini kalian harus mengganti garisnya, bukan data sampel ke data lagi. Harus diganti ke data ke remaining data.
nanti akan muncul hasil prediksinya. Oke. Nah, di sini prediksinya untuk, kan ini kan modelnya KNN ya. Prediksinya ada AUC, ada CA, ada F1 score, precision and recall. Nah, di beberapa ini ada yang 92%, ada yang 76%, 73%, ada 86% dan 76%. Ini paling banyak ke 70-an persen lah ya. Kita coba lihat terlebih dahulu confusion matrixnya. Oke, kita coba confusion matrix terlebih dahulu. Nah, ini hasil confusion matrixnya. Ternyata ini, jadi ini tuh maksudnya apa sih? Nah, misal ya, dia ini iris setosa. Misal data tesnya itu tadi jawabannya adalah iris setosa. Nah, ternyata prediksinya benar di sini, iris setosa. Dia nggak ada melencengnya sama sekali, bahwa dia tidak ada memprediksi adanya versicolor atau virginica. Berarti ini akurasinya sangat tinggi untuk iris setosa. Sedangkan kalau iris versicolor pun juga kayak gitu, dia tidak melenceng nih antara data tes dengan data train tadi. Itu dia 100% memprediksi bahwasanya 44 ini versicolor semua. Nah, namun di iris virginica ini terdapat kurang akuratnya data. Jadi seharusnya iris virginica ini ada 47, yang terprediksi benar itu hanya 15. Yang 32 ini meleset. Nah, coba kita buktikan ya ini. Dengan melihat tabel, jadi kelihatan nanti yang salah yang mana. Oke, ini. Jadi kita klik yang ini ya. Nah, ini yang versicolor. Untuk yang versicolor salah, itu juga campur ke yang versicolor ini. Nah, untuk yang benar cuman ini. Nah, coba ya kita lihat, harusnya iris virginica, tapi di sini hasil KNN-nya dia iris versicolor. Nah, ini berarti ini kurang akurat ya, karena ini harusnya dia di data tesnya itu harusnya virginica, tapi KNN malah memprediksi versicolor. Berarti itu letak kurang akuratnya. Gitu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya untuk iris setosa dan iris versicolor aman. Akurasinya itu atau prediksinya itu tepat. Namun untuk iris virginica dia kurang tepat, karena yang tepat hanya 15. Hanya 15 ini. Nah, ini tepat kan? Dia di data aslinya, data tesnya itu virginica, dia keluar virginica. Tapi ada 32 data yang harusnya dia virginica, keluarnya versicolor. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga ini bermanfaat.